khalaqal insana min tin. Allah jadikan manusia dari tanah. Wa khalaqal jan min nar. Dan Allah menciptakan jin itu dari api. Jadi kalau makhluk yang hidup di dunia ini yang bersaing dengan kita itu jin. Bersaing maksudnya begini, dunia ini dibagi dua. Yang alamul mulki wa syahada, alam yang nyata itu kita punya, kita khalifahnya. Sedangkan alamul ghaib wal mukasyafah, alam yang tidak kelihatan, itu bagiannya jin. Kita sama-sama numpang di sini, di dunia ini. Walakum fiha mustaqarrun ila ajalim musamma. Kamu itu di dunia ini hidup, termasuk iblis dan setan, sampai waktu yang ditentukan, yaitu hari kiamat. Oleh karena itu, kalau soal tua mereka lebih duluan jin diciptakan di dunia ini daripada kita manusia. Jadi tapi kita khalifah. Jadi kalau kita memerlukan satu tempat, misalnya ini ada hutan, kita mau buka ini hutan, kita tebas, ya jinnya yang harus pindah dari situ, atau dia yang ngalah, tinggal bersama dengan kita, numpang sama kita. Begitu. Jadi nggak bisa dia marah terus kita zalimi oleh jin itu, nggak bisa, karena kita khalifah. Cuman ada adabnya. Kita ya adabnya itu jaga yang diajarkan Nabi. Misalnya masuk itu memberikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebab ada makhluk lain. Kita kalau mau buang air kecil jangan di lobang-lobang, karena ada jangkrik, ada binatang, dan ada jin. Itu lobang-lobang itu tempat jin tinggal. Kita kencingi dia marah, bengkak kita, atau dipukul sama dia. Kemudian buang air panas, jangan kau asal-asal mencurahkan. Kita keluar, kita ambil air panas, kita misalnya mengulitin ayam, rendam air panas, terus air panasnya dibuang lewat jendela gitu. Jinnya lagi lewat, kena dia marah, kita dibales sama dia. Oleh karena itu membuang air panas itu pun di tempat yang khusus, misalnya di selokan atau di mana yang sudah kita sediakan untuk membuang, sehingga jin juga tahu itu tempat membuang, ya dia nggak di situ. Jadi memang betul-betul harus menjaganya. Dan tidak perlu takut karena kita khalifahnya, asal kita beradab. Sampai dalam satu hadis Bukhari, Rasulullah menceritakan, jika kamu masuk rumahmu, tiba-tiba ada ular di dalam rumah, jangan bunuh. Jangan bunuh ular itu, ajak bicara dulu. Hai ular, kalau kamu ular, nanti saya bunuh. Tapi kalau kamu jin, keluar kamu dari rumah saya. Kalau dia keluar, jangan bunuh, itu jin. Atau kita jumpa lipan atau apa di rumah kita ada lipan, kita jangan bunuh, kita lipan, kau keluar. Kalau kamu tidak keluar nanti kau saya bunuh. Kalau dia keluar jangan bunuh, itu jin. Ular pun begitu, kamu keluar, kalau kamu nggak keluar saya bunuh. Diangkatnya kepalanya, berarti dia ular, kita boleh bunuh. Tapi kalau dia pergi jangan bunuh, itu jin. Kalau kita bunuh, keluarganya akan minta kisos, kita akan dihukum bunuh juga oleh keluarga jin. Oleh karena itu, kenapa sih jin dan lipan itu ada di rumah kita siang hari? Karena jin itu dia punya hak di malam hari. Maghrib itu hak dia cari nafkah. Subuh dia pulang. Sementara kita waja'alna an-nahara ma'asha. Siang itu hak kita untuk cari nafkah. Habis subuh kita cari nafkah, maghrib kita pulang. Kalau malam waja'alna laila subata. Malam itu untuk istirahat, untuk tidur, untuk kita. Bagi mereka terbalik, malam itu untuk cari nafkah, siang untuk tidur. Jadi bagi Allah itu dua. Nah, kalau kita ini kalau jin itu subuh dia pulang kesiangan, ya dia sebelum sampai rumahnya dia nyamar jadi ular atau jadi lipan. Dia tinggal di rumah kita menunggu malam untuk dia pergi lagi. Ya, kita bunuh, keluarganya menuntut sama kita. Sedemikian tentang makhluk-makhluk ini ditulis oleh Allah dan Rasulnya menceritakan. Ada surah Al-Jin khusus untuk cerita jin. Kemudian tentang jin ini juga ditanya kepada Rasulullah oleh sahabat. Jin itu makannya apa ya Rasul? Kalau jin Islam, dia makannya tulang-tulang yang disembelih oleh orang Islam. Jadi kita misalnya motong kambing, motong sapi, kita makan, nah tulangnya itu kita buang, sama dia diambil. Begitu dia ambil tulang yang kita buang itu, tumbuh daging baru khusus untuk jin. Kita nggak bisa lagi makan, nggak nampak pun kita itu. Dia makan.
Jadi selama ini kata Nabi, kamu makan apa ya? Kami makan tulang-tulang yang dibuang orang, manusia, kemudian kami makan. Mulai hari ini kamu hanya boleh memakan tulang-tulang yang dibuang oleh orang Islam, yang disembelih oleh orang Islam. Kemudian kamu makan daging yang tumbuh dari tulang-tulang yang disembelih orang Islam, itu halal bagi kamu karena kamu jin Islam. Kalau jin kafir dia makan ulat-ulat, dia makan tulang-tulang dari tulang apa aja, tulang babi, tulang-tulang yang nggak disembelih juga mereka makan. Tapi kalau orang Islam jin Islam tidak boleh. Nah, jadi kalau kita punya tulang-tulang udah siap makan, makanya jangan dibuang ke tempat najis. Sebab jin-jin akan ambil itu untuk makan dia yang Islam-Islam. Dan kita berpahala itu. Untuk mereka itu kita diberi pahala ya Allah SWT, karena Nabi mengajarkan seperti itu. Nah, hari ini kita nggak ngerti, kita buang-buang aja. Makanya kalau dulu guru saya bilang tuh, kalau habis hari raya Idul Adha itu kan banyak tulang-tulang kita ya dapat daging korban, udah dimakan, kumpulin tulang-tulang itu, masukkan dalam peti, digembok, petinya digembok, simpan dalam kamar, matiin lampu, malam bunyi dia kurtak. Loh, ngapain itu? Ya jin makan. Oh, ini makanan dia itu disediakan oleh Allah dan diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin tambahkan, ini agak menarik cerita jin ini. Ada satu orang sahabat Nabi diculik jin, hilang sekitar 8 tahun. Baru kembali di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ditanyalah oleh Sayyidina Umar, kamu kemana selama ini? Saya diculik jin. Terus dipenjara oleh jin, tapi jin yang menculik saya jin kafir. Kemudian setelah sekian tahun tiba-tiba terjadi perang antara jin, dan ternyata jin yang memenjara saya itu kalah perang, kemudian melarikan diri, kampungnya ditinggalkan. Nah, jin yang menyerbu itu lihat saya di penjara, dibuka penjara saya, dia bilang, loh kamu manusia? Iya, saya manusia saya. Loh, ini kan bangsa jin. Lah saya dipenjara sama jin yang punya kampung ini. Oh, rupanya jin yang menang perang ini jin Islam. Maka dia bilang, kamu mau tinggal sama saya, sama kami, jadi keluarga jin, kami bolehkan. Karena kamu Islam, kami Islam, kita bersaudara. Tapi kalau kamu mau pulang kepada kampung halamanmu di Madinah, ya kami pulangkan ke Madinah. Dia bilang, kalau suruh pilih pulang, ya saya pulang ke kampung saya lah, jumpa anak istri saya. Maka kemudian laki-laki ini dipulangkanlah ke Madinah, jumpalah Umar bin Khattab. Dan dia sering cerita-cerita tentang kehidupan dia bersama jin. Cerita-cerita yang tidak pernah didengar oleh manusia. Nah, nama sahabat ini adalah Khurafat radhiyallahu anhu. Khurafat radhiyallahu anhu. Kita sering mendengarkan TBC, tahyul bid'ah khurafat. Sehingga kita benci, khurafat. Seolah-olah khurafat itu satu hal yang najis, yang musyrik. Tahyul kita nggak boleh percaya dengan tahyul. Bid'ah kita juga nggak boleh melakukan bid'ah yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi khurafat, apa salahnya khurafat? Beliau seorang sahabat Nabi, Khurafat radhiyallahu anhu, orang yang diridhoi Allah. Kisah-kisah yang diceritakan itu kisah dari seorang radhiyallahu anhu.